Salam sade, salam sayur bening, salam hari Rabu, salam masih koreksi. Ketemu lagi bersama channel sayur bening di hari Rabu ya. Market daily-nya tutup masih oke sebenarnya. Tadi pagi di 41400 ya, terus dia agak merosot ya. Ini saya buat video sekarang. Market cap di 1 triliun, 54, turun 2,1%. Volume juga turun 16,3% di 70,3 billion. Dominan sedikit menguat, kemarin 51,9, ini dia BTC dominance di 52% ya. Tapi fear and greed masih oke, masih sedikit turun dari kemarin, masih greed di 74, ini dia greed di 73. Jadi overall masih stable, masih oke gitu ya, nggak terlalu gimana. Nah, mungkin karena malam ini Mbak Jerome speak, dia agak ke bawah dulu ya kan, ambil posisi. Ini BTC saya buat video. Posisi BTC di 40.796 ya. ETH di 2160, BNB 245, XRP di 60 sen, 37, Solana $65.38, Solana koreksi 7,6% ya, XRP koreksinya 3%, ETH juga 3,2%, BNB 2,5% koreksi ya, Cardano 55 sen, AVAX yang lumayan koreksi ya, karena naiknya kenceng kemarin, akhirnya udah habis gas, capek, koreksi 15,3% di sekarang 35,17 ya. Polkadot $6.78, Tron 10 sen, Polygon 84 sen. Oke, koreksinya mantap, bisa yang mau tambah muatan, yang mau swing juga bisa. Silakan diambil, jangan malu-malu. Atom lawan arus dia ya, Atom ya. Atom di 11.30. Nah, agak hijau. Nah, ini baru agak mulai turun dia. Merah, baru merah sedikit. Tadi lawan arus dia ya. Hijau, mantap lah. Aptos juga bagus. Agak naik juga tadi ya. Ini overall koreksi sehat ini ya. Cuma yang udah agak tinggi naiknya itu pun nggak banyak dropnya, kayak AVAX 15% ya, Rune Thorchain agak ini juga ya, EGLD lumayan juga ya, turunnya 15%-an ya, di $58. Ya, tambah muatan yang mau ini ya kan, silakan tambah muatan. Nah, kalau kita lihat ini, wah semalam kalau yang trade XAU atau emas ya, kalau agak kembang kepis ya, volatile juga, dia sempat hijau ya kan, keluar CPI dia agak drop, tapi masih hijau tipis. Nah, terakhir dia baru dropnya ini bond 30 years bond auction itu yang dorong balik emas, akhirnya nutup merah dikit ya semalam ya. Nah, kalau hari ini eventnya event penting juga, cuma hari ini agak sulit kita ini ya, dia jam 8.30 itu PPI. Sebelum ini pun nanti kita lihat ini, sebelumnya hari ini
Ntar lagi jam 2 GDP untuk UK ya, itu kadang ngaruh ke harga emas ini ya. GDP dia month over month. Nah, kalau untuk nanti malam ini mulai dari jam 8.30 PPI ya. PPI ada mengalami kenaikan yang sebelumnya minus 0,5%, minus setengah persen, 0,5, ini ada kenaikan dia 0,1% PPI month over month-nya ya. Kalau core-nya juga ada kenaikan ini, core PPI-nya, month over month-nya. Tapi core PPI yes over yes ada penurunan. Seperti semalam CPI juga gitu. CPI dia punya yes over yes itu turun, tapi month over month-nya belum turun gitu ya. Terus jam 10.30 ada crude oil inventory juga ya. Nah, akhirnya yang ditunggu malam ini di jam 2 pagi ya, tengah malam lah atau udah masuk pagi lah, jam 2 pagi itu Fed interest rate decision ya, FOMC statement, terus FOMC press conference. Nah, itu 14.30 jam 2.30 itu yang ditunggu FOMC press conference. Nah, itu yang ditunggu apa yang akan ngomongin Mbak Jerome ya. Nah, itu yang menjadi ini. Tapi ya kita harap kayaknya sih saya rasa dia udah dovish gitu ya. Dovish ketahuannya mereka biasanya satu arah karena tadi pagi saya lihat berita di ini Wall Street Journal ya, si Janet Yellen, si Mak Lampir juga udah ini buat narasi soft landing gitu ya. Tadi pagi saya baca itu Wall Street Journal, WSJ, itu Mak Lampir udah kasih sinyal juga soft landing, katanya dengan inflasi yang turun ya kan, ekonomi membaik, katanya kita akan soft landing katanya ya. Itu yang seperti saya katakan ya kan, mereka akan bangun narasi soft landing. Nah, udah kelihatan kemarin WSJ pakar analisis. Nah, ini nyata Menteri Keuangannya si Janet Yellen juga akan udah ngomong ya di Wall Street Journal akan soft landing. Nah, mereka udah mulai bangun narasi itu. Makanya ya kalau ada diskon serok ya kan tahun depan masih akan naik itu. Mereka akan poles market seindah mungkin ya kan, ekonomi membaik ya kan. Nah, market akan dipam lagi nanti ya kan. Saham yang perusahaannya udah entah kemana, udah hutang sana sini, udah mau bangkrut, bisa aja sahamnya naik ya kan, hijau tebal ya kan. Nah, itulah. Jadi kripto juga gitu, kita doain mudah-mudahan Januari ini udah langsung di-proof itu ya, karena mereka udah juga gencar gitu. Fidelity juga aktif ya kan, ngundang orang SEC ya kan untuk bahas ini. Nah, dari BlackRock sendiri juga ngundang para banker-banker di Wall Street ya kan, bahas soal ETF ini juga. Jadi itu arahnya udah ini, mereka udah mulai arah kayaknya bulan 1 ini bisa di-proof gitu. Nah, ada yang nanya, oh mandai kata bulan 1 delay lagi gimana? Ada schedule-nya di bulan 3 lagi ya. Jadi itu udah nunggu. Dia kalau nggak salah ada 9 hedge fund yang ngajuin. Total 9 itu ada ngajuin. Ini juga bulan 1 ini itu beberapa hedge fund jatuh waktunya juga di Januari gitu ya, beda-beda hari dikit pengajuan ETF-nya gitu. Nah, terus nanti next schedule-nya itu andai kata ini ditolak, next schedule-nya itu di Maret gitu ya, untuk
ETF spotnya ini, dan mereka udah terus nge-push ini Fidelity, BlackRock gitu ya. Jadi market sangat positif dipoles hijau gitu ya. Jadi nggak usah takut yang ini kebetulan koreksi gitu, udah serok, tunggu tahun depan lagi ya kan. Atau juga hari ini kalian yang mau swing juga bisa cari swing, tapi ya kalian ini, nah kalau yang mau tambah muatan ya tambah muatan gitu ya untuk tahun depan. Oke. Kemarin kan banyak yang nunggu diskon, kapan koreksi, kapan ini tuh pada nggak sabar. Pasti market ada naik, ada turunnya, pasti ada koreksi. Si Ani udah koreksi, saatnya nambah muatan. Kalau yang udah nambah agak turun gimana? Ya sabar, ya kan. Maka video 2 hari lalu kan saya bilang jangan all in, kalian masuk bertahap cicil, karena andai kata dia agak drop lagi ya kan, saya perkirakan mudah-mudahan bisa ketahan di kepala 4, tapi kalau nggak ketahan ya mungkin di 38 di situ mungkin ya, kalau dia agak drop lagi tambah muatan. Tapi kadang belum tentu dia drop situ, andai kata BTC drop juga, kadang altcoin juga hijau gitu ya. Nah, jadi tergantung bandar setel BTCD-nya, dominance-nya ke arah mana ya kan. Nah ini sekarang lagi diskon, disuruh oke isi muatan lagi, tangki kalau belum penuh tambah lagi katanya ya kan. Nah ini banyak target yang kalian yang mana yang ini kan, target-target kalian yang mau tambah muatan silakan lah ya, jangan ini ragu. Ini kalau mau scalping, kalau yang mau scalping tapi agak sedikit waktu, nggak bisa cepat kalau mau long ya. Kalau mau long ini kayaknya Aptos ini belum habis gas ini. Aptos bisa aja nanti andai kata BTC disorong balik ke 41400 ke atas ya kan, dia bisa hijau balik itu Aptos sama Atom, itu dua kayaknya belum bener habis gas itu ya. Cosmos, Atom sama Aptos kayaknya belum habis gas bener itu ya. Jadi jangan di short, hati-hati, justru bisa aja di long itu ya. Andai kata Mbak Jerome Powell malam ini dovish ya, hijau balik itu. Nah kalau yang mau scalping cepat, saya rasa ambil short yang udah turun tapi belum habis gas. BTT New ya, BitTorrent New itu kayaknya belum habis gas turunnya. Kalau mau di short, scalping short bisa BTT ya, BitTorrent ya. BitTorrent masih bisa itu di ini di short untuk scalping. Oke. Lain HNT, helium kayaknya bisa di short juga untuk scalping ya. Kalau mau short cepat kayaknya masih bisa turun dikit helium HNT ya. Ya kalian pantau lah, kalian cek dulu chartnya juga ya, chartnya kalian cek dulu. Oke. Sebelum kalian masuk. Apalagi setelah saya upload video ini beberapa jam ke depan, yang nonton kalian harus cek dulu sebelum masuk. Jangan asal main ikut gitu ya. Kalian pantau yang mana bisa ini
Kalau long saya lihat sih masih ini sih. Atom sama Aptos itu kayaknya belum habis gas itu. Ya. Andai kata nanti BTC nendang balik ke 41, 400 dia bisa hijau balik itu kayaknya. Ya. Atau malam ini ya sebenarnya agak sulit sih. Hari ini cuma serok doang, kalau mau scalping gitu trading agak ini. Mending ambil inilah ambil swing sama yang invest saja sih, ya. Target-target kalian yang mau swing gitu ke depan beberapa, entah minggu depan kayak, ya kan. Yang mau swing ada event, koin-koin yang ada event minggu depan gitu, ya silakan aja tambah muatan gitu, ya. Atau 2 minggu ke depan yang ada event. Oke. Malam ini saya rasa sih dovish si Powell, karena kalau lihat dari si Mak Lampir sendiri juga udah dovish, udah kasih sinyal soft landing gitu. Ya, itu kan dia satu tuh Menteri Keuangan sama Fed, ya satu ini kan. Jadi kalau Menteri Keuangan udah kasih sinyal katanya market akan soft landing, nah kita lihat apa yang disampaikan Mbak Jerome Powell. Dan juga banyak yang nunggu penting karena ini terakhir dia ini kan untuk FOMC di 2024, ya. Selanjutnya proyeksi mereka kemana? Mana tahu dia ngomong kemungkinan udah akan cut rate, ya kan, turunkan suku bunga. Who knows, ya kan, di bulan berapa, mungkin itu lebih ini lagi. Ditunggu juga sih apa yang dia mau katakan di akhir tutup tahun 2023 ini sebelum memasuki 2024, ya. Ini bulan Desember terakhir dia ini. Jadi di situ juga mereka lihat pentingnya memang yang ditunggu si Mbak Jerome speak malam ini. Oke. Jadi kita lihat aja. Dan yang tambah muatan, silakan tambah muatan. Yang kita lihat, buat yang invest pasti kita lihat hasilnya di tahun depan, ya. Semoga bisa dipump kencang. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Rabu hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.